Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rizkinya. Amin. Pemirsa channel YouTube Pada Lestari, harga sawit anjlok. Inilah 3 pemicu harga sawit semakin anjlok. Nasib petani sawit kecil sedang terpuruk akibat anjloknya harga sawit rakyat. Jatuhnya harga sawit rakyat terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Setidaknya ada 3 pemicu rontoknya harga sawit rakyat, mulai dari stok CPO melimpah, proses perizinan yang lambat hingga kualitas CPO menurun. Untuk itu, pemerintah diminta memperhatikan nasib petani sawit kecil dan segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi anjloknya harga sawit rakyat. Anggota Komisi V DPR RI Dedi Yefri Sitorus mengatakan, saat ini nasib petani sawit kecil mengenaskan. Dedi menganalogikan nasib para petani itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Padahal saat ini harga pupuk melonjak tajam di luar daya beli petani. Padahal kalau tidak dipupuk maka dipastikan tahun depan produktivitas sawitnya pasti menurun. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, pemanenan, pengangkutan hingga beban utang bank atau rentenir dan biaya hidup, ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022, dilansir dari Kompas.com. Anggota legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini mempertanyakan anomali antara harga global, domestik dengan harga keekonomian TBS dan minyak goreng yang tidak sinkron. Menurut dia, saat ini demand crude palm oil, CPO, global terlihat mengalami penurunan hampir 30% dan harga patokan sudah di angka Rp4.632 Malaysia, $1.053 AS, atau sekitar Rp15.584 per kilogram per tanggal 22 Juni tahun 2022. Angka itu jika dikurangi pajak ekspor, pungutan levy, dan biaya port di luar kewajiban DMO berarti harga CPO domestik seharusnya berada di Rp11.026 per kilogram, kata dia. Dedi menjelaskan, jika merujuk harga domestik yang mengacu pada lelang KPB tersebut ditambah kewajiban DMO 16,7%, maka harga CPO harusnya berada di Rp10.780 per kilogram. Jika harga domestik sebesar itu, maka logikanya harga keekonomian TBS kelapa sawit petani, dengan rendemen 20%, seharusnya berada di atas Rp2.000 per kilogram tergantung daerahnya atau rata-rata Rp2.156 per kilogram. Tetapi, fakta menunjukkan harga di lapangan harga TBS kelapa sawit berada di bawah Rp1.500. Bahkan di banyak daerah sudah terjun bebas di kisaran Rp400-Rp1.000 per kilogram. Sungguh mengerikan bahwa harga sawit produksi petani terpangkas hingga 80% dibandingkan sebelum moratorium. Sementara perusahaan sawit besar tidak merasakan dampak serupa jika mereka memiliki pabrik kelapa sawit atau memiliki usaha yang terintegrasi. Yang menderita itu rakyat petani kecil, ungkapnya. Menurut Dedi, pemicu rontoknya harga TBS kelapa sawit petani di lapangan disebabkan beberapa hal. 1. Stok CPO dalam negeri sudah meluap, sehingga perusahaan kelapa sawit, PKS, tidak lagi mampu menampung sawit rakyat. Tangki CPO yang ada sudah penuh dan mengalami kelebihan pasokan. Akhirnya harga TBS terjun bebas. 2. Proses perizinan ekspor yang sangat lambat karena baru diberikan setelah kewajiban DMO 85% tiba di pabrik minyak goreng yang ditunjuk. Prosedur ini sangat memakan waktu dan menyebabkan tangki penyimpanan meluap dan tidak mampu menampung. Bahkan, karena panjangnya proses tersebut kualitas CPO juga jadi terpengaruh, sebab jika TBS yang diolah perusahaan kelapa sawit, PKS, sudah lewat matang maka kadar asam lemak bebas, ALB, menjadi tinggi. Padahal standar CPO yang baik itu harus memiliki kadar ALB di bawah 3%. 3. Banyak pengusaha CPO dan eksportir yang tidak bersedia memanfaat kebijakan darurat ekspor, flashing out, yang dibuat pemerintah akibat tambahan pungutan sebesar $200 AS per MT. Kewajiban tambahan ini menjadi disinsentif sebab menjadi tidak ekonomis karena harga global sudah menurun jauh. Yang terjadi akhirnya sementara ini, stok CPO melimpah dan yang punya pabrik minyak goreng menahan cadangannya, ucap dia. Oleh karena itu Dedi menyarankan agar pemerintah melalui Kemendak segera memangkas proses perizinan ekspor, sehingga ekspor CPO dapat berjalan lebih cepat. Hal ini akan mempercepat perputaran pasokan dan meningkatkan kapasitas tangki penyimpanan CPO. Selanjutnya,
Tambahan kewajiban sebesar $200 AS per MT sebaiknya dicabut, karena tidak ekonomis dan menjadi disinsentif ekspor yang menyebabkan penumpukan stok dan membuat harga TBS kelapa sawit ambruk. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dinamika harga global untuk mengevaluasi kebijakan DMO. Sebab saat ini harga CPO domestik setelah dikurangi pajak ekspor dan levy sudah menyentuh Rp11.026 per kilogram. Selanjutnya pemerintah seharusnya mulai membuat skenario baru untuk mengamankan pasokan bahan baku di masa depan dan mulai membangun cadangan nasional minyak goreng, kata Dedi. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.